Oke teman-teman dari Seniman Lawas Padi Channel. Pada kesempatan kali ini saya berada di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Yang lebih tepatnya sekarang saya berada di Desa Lambang Kuning. Di Desa Lambang Kuning ini terdapat satu petilasan atau situs petilasan dari Sang Mahapatih Gajah Mada, seorang pejabat yang terkenal pada masa kerajaan Majapahit. Konon pada masa pemerintahan kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Sang Prabu Hayam Wuruk, Patih Gajah Mada ini sempat tinggal di Desa Lambang Kuning karena pada waktu itu menyusul adanya tragedi perang di akhir masa pemerintahan kerajaan Majapahit. Diceritakan pada saat penyelamatan Raja Majapahit ke daerah Bedander Bojonegoro, Patih Gajah Mada sempat tinggal di Desa Lambang Kuning ini, yaitu sebuah desa di dekat Sungai Brantas. Dan di desa ini Patih Gajah Mada menemui istrinya, yaitu seorang putri Cina yang berparas cantik dan berkulit kuning. Putri Cina istri dari Patih Gajah Mada ini oleh penduduk setempat dikenal sebagai Putri Kuning atau Lambang Kuning. Sehingga sampai sekarang desa yang pernah ditempati oleh Putri Kuning diberi nama Desa Lambang Kuning. Dan dikabarkan pula oleh penduduk Desa Lambang Kuning bahwa istri dari Sang Mahapatih Gajah Mada yang berasal dari Cina ini menetap dan tinggal hingga akhir hidupnya dan dimakamkan di situs Lambang Kuning ini. Situs Lambang Kuning ini teman-teman dimungkinkan berupa candi meski tidak mencapai ketinggian tertentu. Karena di sekitar candi juga banyak ditemukan tinggalan atau peninggalan yang berupa serpian keramik dan gerabah yang sejaman masa Majapahit. Sehingga di Desa Lambang Kuning ini zaman dulu dimungkinkan sebuah perkampungan yang sangat luas. Di sekitar situs Lambang Kuning ini banyak juga ditemukan peninggalan-peninggalan kuno. Luasnya sekitar 5 hektar. Artinya di daerah ini dulu pernah dihuni oleh penduduk. Sekarang situs Lambang Kuning dirawat dengan baik oleh penduduk desa setempat. Bahkan oleh warga dijadikan objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan baik dari lokal Nganjuk maupun dari luar daerah. Menurut dari juru kunci situs petilasan Lambang Kuning ini menceritakan tentang keberadaan makam Lambang Kuning, di mana pada makam tersebut terdapat makam Roro Kuning dari Cina. Beliau merupakan istri yang sekaligus menjadi pendamping Sang Mahapatih Gajah Mada sampai akhir hayatnya, dan makamnya terletak di bawah sebelah atas dari makam utama. Sementara makam di atasnya atau makam utama di tengah-tengah reruntuhan candi merupakan makam dari Eyang Modo atau Eyang Budo
yang tidak lain merupakan Mahapatih Gajah Mada dalam penyamaran sebagai pertapa. Masih menurut juru kunci, dari apa yang dilihat atau yang dirasakan, memang benar dan betul itu adalah makam dari Mahapatih Gajah Mada. Dalam penyamaran sang Mahapatih Gajah Mada memang bisa kita pahami, oleh karena sebelumnya beliau adalah panglima perang tertinggi di Majapahit. Sudah barang tentu musuh beliau itu tidak sedikit. Tapi menurut dari Bapak Juru Kunci, beliau enggan menanggapi adanya pandangan muksanya Mahapatih Gajah Mada. Monggo, masalah itu tergantung keyakinannya masing-masing. Masih menurut Juru Kunci, menceritakan bahwa pada zaman kerajaan nama asli desa Karangkletak. Namun menghargai keberadaan makam keramat dari Lambang Kuning ini, pada era atau masa Bung Karno, nama tempat diganti dengan nama Dusun Lambang Kuning atau Desa Lambang Kuning yang sekarang ikut Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Kalau kita melihat tumpukan batu yang merupakan reruntuhan dari sebuah candi ini, maka oleh masyarakat atau warga Kertosono diyakini bahwa tempat ini memang sebagai petilasan dari Patih Gajah Mada. Bahkan tiap tahun di tempat ini pula sering diadakan ritual penanaman sesaji hasil pertanian dan penyucian patung Gajah Mada. Di antara sekian banyak petilasan dari Patih Gajah Mada, salah satunya adalah di tempat ini dapat kita lihat petilasan tersebut berbentuk tumpukan batu bata merah kuno yang tidak beraturan. Dulunya memang dalam bentuk candi sebagai tempat pemujaan dan penyimpanan abu mayat. Di zaman akhir kerajaan Majapahit, candi tersebut cukup ramai dengan berbagai kegiatan pemujaan dan penyimpanan abu jenazah dari para bangsawan Majapahit. Juga kehadiran dari Gajah Mada untuk melakukan kegiatan pemujaan kepada leluhur sebelum melakukan penaklukan ke kerajaan di seluruh luar Jawa. Akan tetapi setelah zaman berganti dan hilangnya kerajaan Majapahit dari bumi Indonesia, pelan-pelan mengalami keruntuhan hingga akhirnya Candi Gajah Mada tidak berbentuk lagi. Dan sekarang hanya tinggal reruntuhan batu bata merah. Hingga akhirnya tidak diketahui bentuk aslinya dan bentuk tempat yang angker. Memang sampai sekarang dari semua tumpuan batu bata merah masih tetap dibiarkan seperti semula. Warga sekitar tempat situs memang tidak ada upaya untuk melakukan pemugaran karena menurut mereka takut akan ada bahaya yang mengancam. Sebab petilasan ini diyakini masih menyimpan keangkeran. Warga sekitar hanya menjaga dan memelihara keberadaannya dengan memberi pagar bambu agar tidak dirusak oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab.
Mengingat tumpukan batu kuno ini merupakan peninggalan sejarah yang harus dijaga keberadaannya agar tidak mengalami kepunahan. Demikian teman-teman dari Seniman Lawas Pati, cerita singkat tentang situs petilasan dari Sang Mahapatih Gajah Mada. Bila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun tak lupa saya mengharap dukungan dari Anda semua. Semoga channel saya ini bisa berkembang. Terima kasih. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.